Menyikapi soal UAS yang dideportasi, saya merasa prihatin sebagai sesama negara ASEAN, terkesan Singapura tidak familiar dengan seorang ustadz yang telah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia maupun di ASEAN, khususnya di Malaysia dan Brunei Darussalam. Terkesan Singapura justru tertinggal dengan perkembangan dunia yang sudah memiliki program anti-Islamofobia, baik oleh Dedengkot Islamofobia itu sendiri, yes, Amerika, maupun PBB. Sekali lagi, gua sangat menyayangkan tindakan deportasi ini. Salah satu penyebab deportasi beliau dikatakan bahwa beliau membawa ajaran segregasi, kekerasan, dan sebagainya. Lah, sepertinya ada kegagalan dalam memahami konsep dan konteks di sini. Jadi teman-teman, kalau ada orang atau kelompok atau bahkan negara seperti pada kasus ini yang kemudian menuduh atau menduga seorang ustadz atau dai yang mana dia menjelek-jelekkan suatu ras atau agama lain, maka sebagai muslim yang bijak, kita tidak boleh langsung ikut membenarkan informasi tersebut. Apalagi ikut menjebak dan memata-matai, dan yang paling parah adalah mencari-cari kesalahan saudara kita sendiri. Haram hukumnya tajasus kepada saudara kita sendiri, apalagi kepada para ulama. Maka langkah yang paling tepat untuk kita perhatikan adalah, pertama, lu harus perhatikan di mana posisi sang dai atau ustadz ketika menyampaikan tausiahnya. Seandainya ia menyampaikan di tempat yang tidak seharusnya, maka boleh disalahkan di sini. Namun tak cukup hanya itu, pahami juga konteks yang ia bicarakan dengan baik dan bijak. Nah, kedua, lu juga harus paham apakah yang dai tersebut sampaikan berdasarkan dalil atau justru hanya berdasarkan sentimennya pribadi. Nah, jika penyampaiannya berdasar dan berdalil, maka tak boleh kita menyalahkan sang dai. Karena sejatinya, dia hanya menjadi wasilah atas risalah yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan juga di dalam Kristen, saya rasa adalah hal yang wajar ketika ada seorang pendeta yang kemudian menyampaikan pada jemaatnya bahwa orang yang beragama selain Kristen adalah tergolong domba yang tersesat dan tidak akan selamat. Oke, it's fine. Selagi bukan berasal dari sentimen mereka, insya Allah kita tidak tersinggung. Begitu juga halnya ketika ada penceramah muslim yang mengatakan orang yang beragama selain Islam adalah kafir. Ya seharusnya kalian yang non-muslim juga nggak boleh tersinggung. Sebab ini adalah terminologi baku yang sudah diajarkan oleh agama kami, Islam, sejak zaman dahulu kala. Dan tidak ada sebutan lain di dalam Al-Quran terkait panggilan untuk orang yang beragama selain Islam. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, terdapat pengucapan kalimat ini secara berulang-ulang sebanyak ratusan kali. Sehingga dengan jumlah penyebutan yang banyak ini, maka istilah atau terminologi kafir merupakan indikasi penting di dalam Islam sebagai pembeda antara orang yang percaya Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan yang tidak percaya keduanya. Begitu juga dengan dalil-dalil semisalnya, sebagaimana UAS dituduh menghina karena mengatakan bahwa di dalam patung ada jin kafir. Padahal itu dikatakan oleh dalil. Selagi berdalil dan menyangkut akidah, maka hukumnya juga wajib untuk disampaikan ketika seorang dai tengah memberikan tausiahnya atau mungkin ketika ditanya terkait hal tersebut. Tentu, cara penyampaiannya juga harus hikmah dengan catatan tanpa mengurangi sedikit pun esensi utama yang dimaksud oleh dalil yang sedang disampaikan. Begitu juga Kristen. Sependek pengetahuan saya, mereka itu tidak diperbolehkan memakan sesembelihan dari tuhan-tuhan agama lain. Maka saya rasa wajar jika mereka menolak untuk menerima daging hasil kurban kita umat Islam. Dan harus kita hargai itu, bukannya malah menuduh mereka menghina kita. Sejauh ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa menuduh seorang dai dengan sesuatu hal yang tidak, padahal yang dia sampaikan adalah dalil. Di sini dapat diartikan bahwa yang menuduh sang dai sebenarnya sedang menghina ajaran sang dai tersebut. Kemudian apabila kita ulas secara bahasa, kafir ini sebenarnya tidak bermakna kasar. Secara bahasa, dia diartikan sebagai cover atau menutup. Bahkan arti lainnya adalah melepas diri. Yang mana mereka menutup dan melepas diri daripada meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Esa dan kemudian Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Nah, kan itu dia sebenarnya. Di sini juga harusnya jelas bahwa hal ini merupakan terminologi yang berdalil sekaligus fakta bahwasanya memang pada kenyataannya orang-orang kafir itu menutup diri mereka dari keyakinan yang gua sebutin tadi. Nah, lain cerita kalau misalnya ada teman-teman kita yang non-muslim tidak ingin dipanggil kafir. Berarti ingin dipanggil muslim dong, gitu kan? Ya, tapi alhamdulillah sih, berarti kamu percaya Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau begitu, ahlan wa sahlan ya akhi. Jadi gini, kalau kita berlogika, banyak kok ajaran agama yang terminologi bagi non-agamanya
terdengar lebih kasar sebetulnya. Tapi kenapa nggak diributin ya? Ya bagus sih sebenarnya kalau nggak diributin. Tapi kok terminologi yang lembut seperti kafir ini malah diributin begitu kan? Tapi teman-teman, yang muslim nih ya, kita juga nggak boleh tersinggung. Karena sebenarnya simpel. Kalau kita tidak ingin dipanggil begitu, berarti kita harus jadi penganut agama mereka begitu kan? Logikanya begitu. Ya, tapi jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik. Karena Allah telah jelas melarang kita. Man kafara billahi min ba'di imani. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Intinya, selagi semua ajaran dan terminologi tadi didasari oleh dalil-dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka truth claim seperti ini seharusnya tidak dapat dipersekusi. Terutama di negara yang mengaku bebas berpendapat, yang bermultiras dan bermulti agama, gitu kan. Namun, jika yang diutarakan adalah sentimen serta egoisme belaka tanpa dalil, maka baru boleh dikatakan kebencian. Di satu sisi, mungkin ada dalil yang seolah menjatuhkan agama lain. Dan ini sebenarnya wajar. Itulah yang dinamakan truth claim dalam beragama. Sehingga kita tidak akan menyamaratakan semua agama, begitu. Justru seharusnya dengan adanya banyak agama, ini menjadi tolak ukur kita untuk membandingkan mana sih agama yang paling rasional dan pantas untuk diikuti, begitu. Nah, kita kan juga punya akal nih, dan ini harus digunakan untuk mencari mana agama yang paling rasional dan yang paling benar. Nah, kembali ke topik. Jika terminologi yang bersifat baku ini dihapuskan, maka hal ini akan merusak truth claim dalam agama Islam. Dan juga dengan timbulnya fenomena ini justru bakal menimbulkan PR baru bagi kita, yaitu pluralisme, yang tentu melanggar prinsip pluralitas dalam beragama, yang mana hal ini akan menciptakan kebablasan dalam bertoleransi. Oke, teman-temanku sekalian yang tak seiman namun budiman, kita boleh sama dalam hal kebaikan. Tapi dalam prinsip akidah dan kebenaran, sorry ya guys ya, sorry banyak-banyak nih, kita berbeda. Kita punya truth claim masing-masing. Namun bukan berarti kita bermusuhan dan segregasi dalam segala hal. Ada beberapa hal dan kondisi kita masih diperbolehkan bekerja sama. Namun, apabila terkait akidah atau tauhid, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mari sehat dalam berpikir, toleransi ada batasnya. Jangan memuja-muji toleransi hingga bablas, akhirnya menggadaikan keimanan. Nah, kalian harus ngasih pendapat nih. Komen di bawah, tapi harus sopan ya.